Baiklah, perkenalkan nama saya Emilia dengan NIM 3122 10182. Di sini saya akan mengkritik sebuah film yang berjudul Pasutri Gaje. Nah, film ini disutradarai oleh Archie Hekageri. Untuk sinopsis filmnya, Pasutri Gaje ini mengisahkan tentang pasangan suami istri yang bernama Adi yang diperankan oleh Reza Rahardian dan Dinda yang diperankan oleh Bunga Cinta Lestari. Nah, awal mula film ini berceritakan tentang sebuah pernikahan antara Andi dan Dinda yang sudah berjalan selama 8 tahun. Kemudian pernikahan mereka yang awalnya harmonis mulai menghadapi berbagai tantangan ketika rutinitas sehari-hari yang membuat hubungan mereka itu terasa membosankan. Nah, Adi ini adalah seorang eksekutif muda yang workaholic, sementara Dinda adalah seorang konten kreator yang sedang mengejar impiannya. Kemudian perbedaan prioritas dan kurangnya komunikasi membuat mereka itu sering bertengkar. Kemudian karena hal-hal sepele juga. Film ini mengangkat tema universal tentang bagaimana mempertahankan api cinta dan pernikahan di tengah rutinitas kehidupan modern. Dengan pendekatan yang digunakan pada film ini yaitu komedi yang segar dan natural. Pasutri Gaje ini menggambarkan dinamika kehidupan pasangan muda Indonesia masa kini, sambil memberikan pesan mendalam tentang pentingnya komunikasi, kompromi, serta kesediaan untuk terus tumbuh bersama dalam sebuah hubungan. Nah, untuk kelebihan film ini sendiri, yang pertama itu ada aktingnya itu sangat natural, di mana seorang pemain yang bernama Reza Rahardian dan Bunga Cinta Lestari ini tidak diragukan lagi aktingnya. Mereka berdua itu sangat bagus dalam berakting dalam sebuah film yang berjudul Pasutri Gaje ini. Yang kedua itu ada tema relevan, mengangkat isu-isu nyata dalam kehidupan rumah tangga modern Indonesia, berhasil menggambarkan konflik sehari-hari yang relatable bagi penonton, terutama pasangan muda. Kemudian ada pendekatan yang digunakan dalam komedi ini dalam film ini yaitu pendekatan komedi, di mana di dalam film ini banyak sekali komedi-komedi yang tergambar di dalam suatu film ini. Kemudian ada kekurangan film. Yang pertama itu alur cerita. Beberapa bagian cerita terasa dapat diprediksi dan mengikuti formula film pada umumnya. Penyelesaian konflik terkadang terasa terlalu cepat dan sederhana. Yang kedua itu pengembangan karakter pendukung. Ada karakter orang tua dan teman-teman dari pasangan utama kurang mendapatkan ruang untuk berkembang. Kemudian yang terakhir adalah pesan moral yang terdapat dalam film ini. Yang pertama itu ada pentingnya komunikasi dalam sebuah pernikahan. Film ini menekankan bahwa komunikasi yang baik adalah kunci utama dalam mempertahankan hubungan. Kesalahpahaman bisa dihindari jika pasangan mau terbuka satu sama lain. Yang kedua itu adalah nilai memahami dan menerima perbedaan. Setiap individu memiliki karakter dan kebiasaan berbeda yang perlu dihargai dalam sebuah pernikahan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 312210 Pada hari ini saya akan mengkritik sebuah karya sastra, yaitu film yang berjudul Ipar Adalah Maut. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang tayang pada tanggal 13 Juni tahun 2024 lalu. Film ini berdurasi 2 jam 11 menit. Yang mana film ini berkisah tentang hubungan rumah tangga yang sangat harmonis kemudian hancur atau rusak hanya karena pihak ketiga, yang mana pihak ketiga ini merupakan orang terdekat dalam keluarga tersebut, yaitu adik kandung dari pihak istri. Menurut saya film ini sangat menarik, di mana sutradara berhasil menyajikan elemen tentang keluarga, tentang hubungan yang ada dalam sebuah keluarga, dan juga bagaimana batasan-batasan dalam kehidupan, yaitu khususnya hubungan antar manusia. Di dalam setiap karakter yang diperankan oleh para pemain juga sangat baik. Setiap pemain berhasil memerankan setiap karakter dengan baik, walaupun ada beberapa scene yang menurut saya dari pemain yang kurang memberikan pendalaman pemeran, yaitu pada saat pemeran utama yaitu Rani yang diperankan oleh Michelle Judith, yang mana ketika ia beradegan sedih, untuk adegan tersebut dari mimik wajahnya menurut saya kurang saya dapatkan, tetapi secara keseluruhan film ini sangat baik, yang mana terdapat pesan moral bagaimana menjaga sebuah hubungan untuk tetap baik. Terlebih dari itu, bagaimana pentingnya keterbukaan dan komunikasi dalam keluarga, serta bagaimana dalam kehidupan kita mampu untuk menjaga batasan-batasan dalam diri kita. Secara keseluruhan film ini sangat baik. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Renten Pasenta Aureta dengan NIM 3122101710. Di sini saya akan mengkritik sebuah karya sastra, puisi, karya Bung Karno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Dibacakan oleh Pri Sandi Husdi. Puisi ini dapat mengangkat keunikan gaya bahasa dan cara penyampaian pesan dalam puisi ini. Dalam pembacaan puisi tersebut, tampak bahwa penyair dengan cermat menggunakan imaji dan metafora untuk menggambarkan visi Soekarno terhadap Indonesia. Namun, terkadang bahasa yang digunakan terasa cukup kompleks dan berlapis yang dapat menyulitkan pembaca atau pendengar untuk sepenuhnya memahami pesan yang ingin disampaikan. Pemilih kata yang sangat puitis meski penuh makna kadang justru menciptakan jarak antara pembaca dan teks pembaca yang lebih sederhana, atau penjelasan lebih lanjut tentang simbolisme dan referensi sejarah. Dalam puisi ini akan membantu audiens lebih mendalami pesan puisi yang sangat kuat dan emosional mengenai identitas dan perjuangan bangsa Indonesia. Namun dalam hal penyampaian ada kesan bahwa pembaca puisi ini cenderung berfokus pada keindahan bentuk dan struktur, namun terkadang juga kurang memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks sejarah dan sosial yang melatari puisi ini. Pembaca atau pendengar yang kurang familiar dengan sejarah Indonesia atau sosok Soekarno bisa jadi merasa kesulitan untuk menggali lebih jauh makna puisi ini.
Metafora dalam simbol yang digunakan dalam puisi, meskipun sangat kuat, bisa terasa kabur atau ambigu tanpa penjelasan yang memandai. Pembacaan yang lebih mendalam terhadap hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan akan memberikan audiens pemahaman yang lebih utuh mengenai maksud sang penyair. Pesan dari saya mengenai puisi tersebut, puisi ini karya Soekarno, ini yang dibacakan oleh Prisandi. Aku melihat Indonesia, namun perlu diperhatikan bahwa penghayatan dan penyampaian puisi ini membutuhkan pendekatan yang lebih holistik agar pesan yang terkandung di dalam dapat diterima secara lebih luas dan mendalam. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Maya dengan NIM 3122101443. Baik, di sini saya akan mengkritik kritik drama dari cerita drama Ikatan Cinta, di mana pemeran utamanya ada Amanda Manopo sebagai Anin, Arya Saloka sebagai Albert Bara. Dan ada beberapa kritikan dari saya. Yang pertama, ada alur ceritanya bertele-tele. Banyak penonton mengkritik alur cerita Ikatan Cinta yang terasa terlalu lambat dan bertele-tele, terutama setelah beberapa episode. Konflik yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cepat sering diperpanjang untuk memperhatikan rating. Yang kedua, ada plot dan realitas, di mana ada beberapa adegan atau ungkapan kurang masuk akal, seperti cara konflik yang diselesaikan atau pengembangan karakter yang tidak sesuai dengan logika. Yang ketiga, ada pengulangan konflik, di mana konflik sering terulang, datang dari pengulangan konflik yang berupa seperti permasalahan cinta, segitiga, rahasia masa lalu, dan manipulasi oleh karakter antagonis. Yang keempat, ada penurunan kualitas akting, di mana setelah Arya Saloka sempat keluar dari serial ini, banyak penonton merasa antar permanen utama dan pemeran yang menurun. Kelima, ada sinematografi kurang inovatif. Ada beberapa penonton menilai sinetron Ikatan Cinta ini dan pengembangan dan pengembalian gambar kurang inovatif dan tidak berkembang seiringan dengan popularitasnya yang kurang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Baiklah, perkenalkan nama saya Tiara Nur Hatimah dengan NIM 3122100073. Di sini saya akan mengkritik sebuah musikal puisi yang bertema tentang Kepadamu, karya Wesley Johannes. Puisi musikalisasi ini yang berjudul Kepadamu merupakan sebuah karya yang memadukan unsur puisi dan musik yang harmonis. Dari segi komposisi musik, aransemennya yang digunakan mampu menangkap suasana puisi dengan baik melalui pemilihan nada-nada yang diciptakan secara lembut dan mengulun. Melodi yang diciptakan sangat baik dengan makna puisi yang mengungkapkan kerinduan dan perasaan mendalam kepada seseorang. Untuk teknik vokalnya sendiri, yaitu digunakan dalam membawa musikalisasi ini, juga patut diapresiasikan. Penekanan pada kata-kata kunci dalam puisi disampaikan dengan penuh penghayatan sehingga mampu menyentuh perasaan pendengar. Permainan dinamika antara bagian lembut dan keras menambahkan dimensi pada karya ini. Namun ada beberapa bagian yang masih bisa ditingkatkan seperti artikulasi dalam penyampaian beberapa suara yang kurang jelas dan barisan puisi yang terdengar kurang jelas karena terbawa oleh emosi. Selain itu, transisi antar bagian puisi terkadang terasa kurang mulus. Nah, dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa musikalisasi puisi Kepadamu karya Wesley Johannes berhasil menghadirkan panduan yang indah antara puisi dan musik, meskipun masih ada beberapa hal yang bisa disempurnakan. Karya ini telah mencapai tujuannya dalam menyampaikan pesan puisi melalui medium musik dengan cara yang menyentuh dan bermakna. Adapun pesan dan moral yang dapat saya simpulkan dari musikalisasi puisi Kepadamu karya Wesley Johannes, yaitu mencangkup pesan yang pertama, hendaknya kita menghargai dan bersyukur atas kehadiran orang-orang yang mencintai kita dengan tulus. Yang kedua, kepada seseorang yang istimewa, ungkaplah perasaan dengan penuh cinta, cara yang indah dan bermakna. Ketiga, cinta dan kerinduan adalah perasaan universal yang dapat diungkapkan melalui berbagai bentuk seni. Nah, untuk pesan moral sendiri yaitu yang pertama ketulusan, yang kedua kejujuran dalam mengungkapkan sebuah perasaan, yang ketiga menghargai orang lain yang perlu kita kasihi, perlu dilakukan selagi masih ada kesempatan. Nilai-nilai tersebut melalui perpaduan antara kata-kata puisi dan alunan musik yang saling menguatkan sehingga pesan dapat disampaikan dengan baik dan mendalam kepada pendengarnya. Dalam menganalisis musikalisasi puisi Kepadamu karya Wesley Johannes, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pendekatan struktural yang menganalisis struktur musikal, harmonis, melodi, dan ritme. Yang kedua yaitu pendekatan semiotik, yaitu mengkaji tanda dan simbol dalam lirik puisi tersebut. Nah, sekian pengkritikan karya sastra pada musikalisasi puisi Kepadamu karya Wesley yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.